Guntur Bumi ditangkap polisi kemarin. Benarkah Guntur Bumi pun langsung ditahan? Farhad Abbas dilaporkan polisi atas tudingan pelecehan seksual. Benarkah ancaman 9 tahun penjara pun kini mengintai Farhad? Fairuz Arafik mengaku kena tipu hingga rugi ratusan juta rupiah. Kasus apa yang dihadapi Fairuz sebenarnya? Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Takya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah melakukan penyelidikan terhadap laporan para mantan pasien Guntur Bumi, Polda Metro Jaya akhirnya kemarin menciduk Guntur Bumi. Ia dikenakan pasal 378 karena diduga melakukan tindak penipuan. Namun ternyata tim kuasa hukum Guntur Bumi mengaku tidak tahu menau perihal penangkapan suami dari Puput Melati ini. Lantas seperti apa status penahanan Guntur Bumi? Seperti apa pula tanggapan para mantan pasien Guntur Bumi? Pemirsa, kita simak liputannya berikut ini. Setelah bertubi-tubi laporan dialamatkan pada Guntur Bumi, Polda Metro Jaya akhirnya menciduk Guntur Bumi kemarin, Minggu 5 Mei 2014 pukul 5.30 pagi di kediamannya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Ia ditangkap tepat di depan rumahnya sendiri karena Guntur Bumi alias Susilo Wibowo baru saja pulang dari berpergian. Penangkapan ini dilakukan lantaran salah satu laporan tindak penipuan dari mantan pasien Guntur Bumi memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Meski demikian, Guntur Bumi yang beberapa waktu lalu telah menyandang status tersangka baru ditahan untuk proses penyelidikan selama 1 kali 24 jam. Nantinya, dari hasil penyelidikan tersebut baru akan diketahui apakah Guntur Bumi akan ditahan atau diperbolehkan pulang ke rumahnya. Tadi pagi, tepatnya kurang lebih jam 5.30 di daerah Jalan Kesehatan Pesanggerahan Bintaro, yaitu di kediaman GB, dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Laporan dari saudara Irfani, kasus 378, di mana dalam laporan tersebut pelapor berobat, kemudian dari tubuhnya keluar ulat besar, kaki kecoa, batu pasir, dan lain-lain, dan dikatakan kena guna-guna. Kemudian juga melakukan pembersihan rumah sehingga harus membayar mahar sebesar 76 juta. Dan inilah laporan polisi yang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan selanjutnya. Penangkapan Guntur Bumi ini sontak membuat tim kuasa hukumnya terkejut. Pasalnya mereka belum menerima surat panggilan apapun untuk Guntur Bumi dari pihak berwenang terkait berbagai kasus hukum yang menjeratnya. Tindakan penjemputan terhadap klien mereka ini sempat mereka pertanyakan. Namun pasca bertemu dengan Guntur Bumi dan mengetahui duduk persoalannya, Ramdan Alamsyah dan Sunan Kalijaga tampak hanya bisa pasrah dan menunggu hasil penyelidikan. Kita datang, tim kuasa hukum kita datang mau cek keberadaan UGB karena isunya kan beliau dijemput ya oleh tim penyidik Polda Metro Jaya tadi pagi jam 7. Ya, artinya kami di sini selaku tim kuasa hukum tidak diinformasikan ya, dan kami juga
dalam rangka untuk memastikan bahwa UGB memang betul ada di atas. Seperti saya katakan ya, dari awal, dari minggu lalu kami selaku tim kuasa hukum belum menerima ya surat panggilan resmi, baik itu sebagai saksi terlapor ataupun maupun sebagai tersangka. Artinya kalau memang betul ini ada penjemputan paksa, ya kami mau mempertanyakan kepada pihak penyidik atas dasar apa ya klien kami dipanggil, klien kami dijemput ya tadi pagi jam 7 pagi atas dasar apa dan laporan yang mana. Walau bagaimanapun ya kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Memang hari ini klien kami ya dilakukan penjemputan paksa. Enggak. Itu enggak. Dalam rangkaian proses penyidikan, memang klien kami masih perlu banyak ya diambil keterangannya karena mengingatkan ini sudah ada beberapa laporan ya yang resmi ditangani oleh Polda Metro Jaya. Makanya mungkin atas kebijakan daripada pihak penyidik untuk bisa lebih intensif lagi ya memeriksa beliau, maka beliau minta polisi melakukan kewenangannya yaitu dalam proses penyidikan untuk bisa terus di Polda Metro Jaya agar lebih memudahkan proses penyidikan. Ada langsung ditahan dong, Bang? Gini. Kalau rangkaian proses penyidikan ya memang diharuskan memang untuk stay di sini ya. Untuk 20 hari pertama, Pak? Gimana? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Artinya di sini karena untuk proses pemeriksaan yang memang ada beberapa laporan. Nah, yang pasti pihak kita di sini termasuk UGB sendiri yang meminta daripada bulak-balik. Kan itu. Kemudian juga ada laporan yang di luar kota juga diperiksa di sini juga. Artinya itu yang sampai hari ini. Penyelidikan sejak pagi hingga malam hari oleh penyidik belum membuahkan hasil apapun lantaran Guntur Bumi mengeluh tak enak badan. Namun akan dilakukan penyelidikan kembali hari ini setelah Guntur Bumi mendapatkan istirahat yang cukup. Di sisi lain, kuasa hukum para mantan pasien Guntur Bumi menanggapi positif tindakan pihak penyidik karena Guntur Bumi memang susah ditemui sejak kasus ini mencuat ke media. Ya tadi sudah disepakati bahwa hari ini dia tadi kurang enak badan, makanya akan ditunda besok pagi akan dimulai lagi proses pemeriksaan. Belum dilanjutkan, belum selesai semua, belum tuntas. Pertanyaannya belum selesai. BAP-nya belum tuntas. Jadi dilanjutkan besok. Yang pertama saya terima kasih terkait dengan apa yang dilakukan oleh Polda ya untuk menahan atau menangkap Guntur Bumi. Saya pikir sudah cukup tepat apa yang dilakukan Polda karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa Guntur Bumi selama ini sulit ditemui. Ya, yang pertama, yang kedua, di rumahnya yang ditinggali ditulis disewakan. Artinya ada upaya untuk mengaburkan posisi dia di mana. Yang ketiga, Guntur Bumi masih membuka praktek-praktek yang sama di daerah-daerah. Ya. Tetapi bukan Guntur Bumi yang melakukan, kerabat-kerabatnya di tempatnya Guntur Bumi. Artinya kan masih dengan perintahnya Guntur Bumi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Pemeriksaan hari inilah yang akan menentukan Guntur Bumi ditahan apa tidak. Sehingga memang kita tunggu dari Polda hasil pemeriksaan seperti apa. Penangkapan Guntur Bumi memang merupakan langkah maju terhadap penanganan kasus penipuan yang menjerat Guntur Bumi. Tetapi Irfandi, salah satu mantan pasien yang mengaku mengalami kerugian hingga 76 juta rupiah, tetap tak puas sebelum Guntur Bumi dinyatakan bersalah. Belum. Kalau belum diproses belum. Ya. Kalau hanya ditahan saja kan belum diproses itu. Ya. Belum. Nanti kalau sudah diproses ya nanti hasilnya gimana baru saya merasakan puas ya kalau sudah ada hasilnya. Segera diproses saja supaya tidak ada yang terjadi lagi gitu. Kalau nggak ditangkap nanti ada yang terjadi lagi. Meninggalkan kisah ditangkapnya Guntur Bumi, setelah ini ada kisah dari Farhad Abbas yang dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan tindak pelecehan oleh seorang wanita berinisial E. Tunggu kisahnya setelah jeda berikut hanya di Was-Was. Saya bisnis, ternyata di sana saya dikerjain gitu.
Pernyataan mengejutkan datang dari seorang wanita berinisial E yang mengaku mengalami pelecehan pada 5 Juli 2013 oleh Farhad Abbas. Ditemui usai melaporkan tindakan Farhad Abbas itu ke Mabes Polri, E mengaku juga mengalami trauma akibat perlakuan suami dari penyanyi Nia Daniati tersebut kepada dirinya. Awalnya ia diiming-imingi sebuah tawaran pekerjaan di sebuah hotel di Bandung. Namun justru berujung peristiwa yang sebenarnya tak ingin ia ingat-ingat kembali. Untuk melaporkan pemaksaan atas kejadiannya Farhad Abbas. 1 tahun lalu kejadiannya di hotel. Hotel lokasinya di Bandung. Pertemuannya saya bisnis sama dia, ternyata kan saya dijebak sama Farhad Abbas. Sehingga sampai saat ini saya depresi ya. Gara-gara Farhad Abbas. Depresi, iya. Dijebaknya seperti apa? Dijebaknya, saya bisnis kan gitu. Saya bisnis, ternyata di sana saya dikerjain gitu kan. Itu kejadian pada tanggal 9 Juli 2013. 5 Juli 2013. Jadi ketika Ibu Indah ini menemui Farhad Abbas, langsung Farhad Abbas bilang, ya ditotok aura dulu supaya mukanya ataupun kelihatan cemerlang, dan dibawa masuk ke kamar. Ternyata di dalam kamar ada usaha-usaha semacam mencoba untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, akhirnya terjadilah tarik menarik yang akhirnya ini cincin yang dipakai oleh Ibu Indah tertinggal. Ini baru diambil kemarin dari hotel. E merasa dijebak oleh Farhad Abbas. Selain mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, janji Farhad Abbas untuk memberikan pekerjaan juga tak dipenuhi. Bahkan menurut pengakuan E, Farhad juga menjanjikan akan menikahinya. Tetapi janji tinggallah janji. E baru melaporkan tindakan tersebut lantaran mendapatkan ancaman dari Farhad. Bujuk-bujuk saya gitu ya, terus bohongin kita ya. Pada saat itu saya tarik sama dia gitu, sehingga saya juga tidak bisa melawan ya, karena saya wanita lemah gitu ya. Yang sampai saat ini saya jadi depresi gitu gara-gara Farhad Abbas. Gitu kan. Sudah pernah komunikasi setelah kejadian itu? Udah, dia cengengesan aja kalau itu kan, kayak tidak berdosa lah gitu. Dia itu penjahat lah. Dirayu, dijanjikan, tapi sampai hari ini yang dijanjikan tidak pernah ada realisasi. Janji kawin, janji kasih kerjaan, dijanji segala macam lah. Pokoknya yang namanya rayuan gombal lah, namanya juga Farhad kan. Lagi-lagi Ilal Ferhat, suami Regina, kembali dikaitkan dengan kasus yang menyangkut Farhad. Ketika kabar ini menyeruak ke media, nama Ilal langsung disebut-sebut mengenal sosok E. Bahkan kabar yang beredar, Ilal dan E memiliki hubungan khusus. Tetapi kabar tersebut dibantah keduanya yang mengaku hanya beberapa kali bertemu ketika E mendatangi apartemen Farhad yang kebetulan tinggal di apartemen yang sama dengan Ilal. Oh, nggak ada. Saya nggak ada dijebak sama Farhad. Makanya saya benci sama Farhad. Nggak ada. Saya nggak ada. Saya benci sama Farhad Abbas. Kenal sama Ilal nggak sebelumnya? Katanya minta maaf ke Regina karena telah. Oh, nggak ada. Mana buktinya? Bilang. Tapi Mbak kenal Regina atau Hilal? Nggak ada. Saya belum pernah ketemu sama Regina. Kalau sama yang Hilal udah beberapa kali ketemu gitu. Saya tidak ada hubungan. Saya trauma loh dengan laki-laki. Selain masalah bisnis juga ya, ada juga masalah-masalah yang lain mungkin seperti itu. Kalau saya nggak kenal sekali kok. Perempuan itu saya kenal waktu dia ke Kalibata sekali itu. Terus yang kedua kalinya dia coba hubungi saya, minta bantuan supaya saya kontak Farhad supaya dia ketemu dengan Farhad. Tapi Farhad nggak pernah mau gitu, aneh juga, kayak orang ketakutan. Jadi saya baru tahu kalau memang ada kejadian seperti ini. Ya rupanya wanita itu datang ke Jakarta itu mungkin nyari Farhad masalah pertanggungjawaban atas dugaan pelecehan tersebut kali mungkin seperti itu. Meninggalkan kisah Farhad Abbas, sesaat lagi ada kisah dari Fairuz Arafik yang mengaku tertipu ratusan juta. Ada apa gerangan? Tunggu kisahnya hanya di Was-Was setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Mungkin itu nggak besar buat dia,
tapi buat saya itu besar gitu loh. Mencoba peruntungan sebagai seorang produser film, Fairuz dan sang suami Galih Ginanjar justru harus menanggung kerugian. Hal ini terjadi lantaran investor mereka, seorang pengusaha asal negeri jiran, Ahmad Juhawi alias Datuk Awi, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dana senilai 1,8 miliar pun urung diberikan untuk membiayai proyek film mereka. Kerugian yang dialami Fairuz lantaran telah mengerahkan tenaga serta beberapa orang untuk melakukan persiapan untuk film tersebut. Beberapa tawaran pun juga melayang karena Fairuz ingin konsentrasi pada film yang akan ia buat. Tetapi sayang, ia harus menelan kekecewaan dan terpaksa mengambil jalur hukum. Saya sebagai produser dan kebetulan saya juga main di situ sebenarnya gitu. Tapi saya sebagai produser di situ dan memang PH-nya sendiri kan saya bikin itu Arafic Pictures dan kerjasama dengan ada sutradara kita juga, satu tim juga, Bapak Eman Pradipta. Dia juga kerjasama dengan saya. Ya sebenarnya apa ya? Kalau ngomongin ini ya kembali lagi ke ngomongin rugi ya, rugi besarnya, ruginya itu bukan pertama tuh bukan uang ya, tapi maksudnya waktu, terus kerja keras kita selama ini dan kepercayaan yang paling nomor satu kan gitu. Saya cuma minta, saya bilang sama dia, ya udah kasih dulu aja 20% dari 1,8 M yang dia mau kasih ke saya gitu, 20% dulu untuk biaya DP ke beberapa yang sisanya nih yang harus dibayarin gitu. Terus ternyata kebetulan dia bilang sama saya, nggak bisa, duitnya nggak ada. Saya bingung, katanya kan dia orang ada. Kok saya bingung ini, kok dia nggak mau bayar ya, tolonglah. Saya sampai bilang ngomong sopan, tolonglah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Saya tidak mau menempuh jalur hukum. Mungkin buat orang lain atau buat dia itu sebenarnya hal kecil, tapi kalau buat saya sangat menghargai uang ya gitu loh. Mungkin saya tuh udah kena uang saya itu sekitar hampir kurang lebih 100 juta itu uang saya. Mungkin itu nggak besar buat dia, tapi buat saya itu besar gitu loh. Saya kan menghargai sekali, 1 rupiah aja menurut saya itu besar, karena kan saya tahu bagaimana kerja keras tuh susah payah ya. Apalagi di film ini saya udah kerja, sempat mengorbankan waktu saya yang banyak tawaran saya kerjaan kemarin. Lain dengan yang dialami Fairuz, maka para pemain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala justru tengah berbahagia lantaran kerja keras mereka berbuah manis. Sinetron yang mereka bintangi dan baru tayang selama 2 minggu di layar kaca SCTV berhasil menduduki rating pertama, mengalahkan tayangan lain. Dan kemarin di lokasi syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala digelar syukuran bersama 100 anak yatim untuk mensyukuri keberhasilan tersebut. Alhamdulillah, sinetron kita ini udah 2 minggu menjadi nomor 1. Biasanya sinetron itu gampang dikenal atau bisa dikenal itu setelah sebulan ya. Ini kita seminggu aja udah langsung terkenal gitu ya. Ya dibayarnya sih, kita capek kayak gini dibayarnya sama rating 1 gitu loh. Tapi kalau udah capek-capek, ratingnya jeblok juga mah hello, heboh di syuting tapi nggak ada apa-apa. Ya harapan kita sih semoga ini sinetron kita tetap rating 1 terus dan kita bisa memberikan yang terbaik buat semuanya masyarakat Indonesia. Amin, semoga tetap rating 1 dan tetap 2000 episode ya Kak. Sampai ada season 2, season 3, season 4 dari Legend kita ya Kak. Ya Kak. Amin dong, amin dong. Amin. Usai sudah perjumpaan kita kali ini. Pemirsa jangan lupa saksikan terus Was-Was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.
Gadis pemilik darah suci itu terlahir di daerah ini. Coba gue pengen lihat cewek cantik loncat kayak gimana. Kenapa gue ditampar sama lu lagi sih? Darah suci. Tunggu apa lagi? Kita culik. Lo siapa sih sebenarnya? Ada yang aneh. Ya iyalah ada yang aneh. Berhenti berhalusinasi, oke? Gue harus cari tahu siapa Tristan sebenarnya.